Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ibu lagi, Ukti. masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi karena Anda harus melek ya. Benar. Saat ada siraman-siraman rohani, pengetahuan-pengetahuan agama, baiknya Anda semangat seperti Anda sedang mendapatkan gaji. Bener dong? Benar. Jadi seimbang yuk, duniawi, Dan juga akhirat. Bakal di akhirat. Iwan dan Ukti yang terhormat, untuk hari ini kita agak sedikit berbeda. Karena kita sebenarnya sudah... Segmen ini aja. Benar. Hanya di segmen Segmen ini ini aja kita saja. agak sedikit berbeda. Sebenarnya kita sudah ingin mendatangkan beliau sejak dari awal puasa ya. Tapi baru terwujud di tanggal 21. Padahal ini udah minta dari sebelum bulan Ramadan. Iya, kalau bisa tuh Iya. dari setiap hari selama bulan puasa. Lama-lama jadi setiap Jumat. Lama-lama terwujud di Jumat kedua ya. Apa Jumat ketiga? Jumat ketiga. Jumat ketiga. Tapi sengaja terwujud benar. Benar, at least terwujud. Jadilah kita datangkan Ustadz. Dan sekali lagi ini untuk mengkonfirmasi bahwa seorang Aryo Astungkoro ya pernah belajar mengaji ya kan? Iya. Pernah. Meskipun kita akan konfirmasi langsung sampai tahap mana Aryo Astungkoro ini mengajinya ya. Sebelum dikonfirmasi ke Ustadz ya, seingat Anda kapan momen-momen itu tuh? Di tahun berapa yo? Tahunnya sih aku lupa ya. Udah lama banget Udah ya. lama. Tapi kemudian aku berakhir tepat sebelum menginjakkan kaki di Al-Quran. Jadi sebelum aku masuk Al-Quran banget tuh udah berhenti ya. Nah itu tuh definisi tinggal praktek yuk. Paham gak? Tinggal diaplikasikan kan yang Anda pelajari di Iqra. Jadi itu dia. Ini pelajaran hidup banget ya. Bahwa kita tuh gak boleh jumawa jadi orang ya. Jadi kayak emang lu tuh harus tetap berlanjut aja ya, jangan berhenti. Jadi di momen ketika aku sudah selesai Iqra dan mau masuk Al-Quran. Padahal besokannya tuh udah bisa masuk Al-Quran gitu. Aku tuh masih yang kayak, gue ada Al-Quran bro. Gitu. Jadi aku tuh udah pamer ke semua orang. Bener, di momen itulah aku sudah tidak ada waktu lagi. Manajer aku sudah tidak menyediakan waktu karena pandemi juga udah selesai pada saat itu. Ya jadi Pak Ustadz hari ini Aryo tuh mau daftar ngaji lagi. Benar. Dan targetnya mau rotal Quran ya, sama tilawatil juga ya. Jadi nanti Aryo itu selain jadi MC akan paket nih di akad-akad pernikahan. Aryo juga yang akan membacakan ayat-ayat kursi sari tilawah Qurannya juga ya. Itu akan menaikkan rate Anda. Apabila orientasi Anda masih terpacu oleh duniawi, itu bisa jadi pacuan yang bagus yuk. Bener. Ya, dipaketin nanti ya. Kita langsung panggil aja beliau ya. Siapakah dia Aryo? Masya Allah tabarakallah, beliau adalah ustadz yang mengajarkan aku dan mengeluarkan aku ya dari lingkaran hitam hidup ini ya. Please welcome ada Ustadz Abdurrahman As-Sudaisi, seorang ustadz yang juga mengajarkan aku mengaji. Ya ampun, Selamat pagi Ustadz. Ustadz, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bagus ya As-Sudaisi, kirain tadi ada Usi loh. Aku juga sambil mikir lagi. Ya kan ternyata As-Sudausi, bagus. As-Sudaisi. Artinya apa Ustadz? Tahu nggak? Sebenarnya nama saya itu terinspirasi dari Punten Ustadz, Oh, iya. diketin dikit. Iya. Naikin ya. Enggak. Sebenarnya nama saya itu terinspirasi dari nama Imam Besar Masjidil Haram. Oh Masya Iya, Allah. jadi kan? orang tua tuh kebetulan ngefans lah bahasanya sama Imam Masjidil Haram, namanya persis Abdurrahman As-Sudais, tapi Ya saya ampun. ada C-nya gitu kan. Oh. Itu sebenarnya. Kalau secara arti As-Sudaisi itu sebenarnya ya marga dari orang Arab itu sendiri, Oh. seperti itu. Nama adalah doa ya. Kelihatannya Iya. kalau Ustadz memang dari keluarga memang ini ya pendidikan Islami. agamanya udah kental Iya, banget dari ya. kecil. Oh keren. Iya keren. kelihatan banget. Oke. Makanya sekarang bisa berbagi ilmu kan yo. Insya Allah. Nah, kenapa aku tuh menyarankan beliau untuk bergabung di sini karena ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Sebelum kita ngaji itu ada kali Ustadz tuh memberikan waktu untuk aku bertanya apapun. Oh Iya, betul, sesi betul. itu ya. Sesi itu yang menurut aku gila ngerubah mindset aku banget. Dan Masya Allah semua pertanyaan aku dijawab dengan sangat baik sama Ustadz. Karena punten sekali lagi, kelihatan kan umurnya juga masih muda gitu ya. Jadi gaya yang disampaikan oleh beliau nggak bertele-tele, bener-bener straight to the point. Yang bikin aku juga jadi kayak, oh gue ngerti maksudnya ini gitu. Begitupun ketika belajar mengaji, beliau ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Oh, Jadi kalau lagi ngajar aku ngaji, beliau tuh bisa ngomong gini, Mas Aryo ini artinya beda. Ibaratnya kalau ditambahin ini nanti jadinya past, kalau ini jadinya present, ini jadinya... Lu kebayang Ada gak? present tense-nya Tapi ya kan di dia kan lebih Arab. ngerti kan? Iya benar. Jadi aku juga jadi pas belajar ngajinya, oh gue ngerti lagi maksudnya, oh berarti ini tuh kalau misalnya lampaunya ini gitu. Iya. Jadi, Iya, betul. Iya, oh setuju banget ya karena semakin lo ngerti secara tanda kutip teorinya lo semakin mengingat gitu ya banyak hal gitu Iya. karena kan mungkin ada kait-kaitannya gitu. Nah, Ustadz berarti selain ngajarin baca Al-Qur'an gitu ya tapi juga pokoknya yang berkaitan dengan ilmu keagamaan lainnya Betul, ya. betul. Nah, kalau gitu sekarang kita tes lagi Aryo udah ikro berapa ya? dari dua ngulang kayaknya dari aba-aba ya. aku udah bilang waktu itu pas pertama kali, Ustadz aku mau belajar ngaji lagi, tapi kayaknya mah harus mulai dari ikro lagi deh. Cuma ketawa. Karena gue juga udah lama gitu Ustadz sempat gak ngaji, udah gitu ketemu guru ngaji baru, Iya. dia mah ngulang aku dari ikro 3.
Dan bener juga Emang baiknya begitu baiknya sih. gitu yuk. Jadi ngulangnya tuh jauh gak yang kayak dari Iqro 6 atau Iqro 5. Langsung aja tarik suruh Iya. ke Iqro 3 si Indi. Tapi kalau Mas Aryo kan belajarnya cepet. Tuh, apalagi kalau cepet, Masya Allah kan. Tinggal di recall aja ya masalah memorinya ya, Tan. Dibuka kupingnya baik-baik, tuh dengerin ya. Tuh. Dengerin ya. Iya. Untuk Iya. pencitraan. Sekarang konfirmasi. Tuh kan, yang penting mah berarti kan sebetulnya waktunya ya Tat ya diluangkan, bisa harus apa harus enggak. disempatkan, harus disempatkan. Tuh. Ustadz, tapi salah satunya kenapa Ustadz hari ini dihadirkan adalah Betul. karena kita sedang memasuki malam Lailatul Qadar ibaratnya. Betul. 10 hari Udah mulai terakhir tuh ya, hari Tat? terakhir ya. Sudah mulai. Berarti dari hari ini sebenarnya. Dari hari ini. Jadi kalau misalnya Lailatul Qadar itu hitungnya itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya al-witr. Al-witr itu artinya ganjil. Oke. Allah kan suka yang ganjil. Iya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam yang ganjil. Tapi kita nggak tahu tanggal berapa. Oh, makanya sholat witir tuh ganjil ya? Betul, 11 witir. kan? Heeh. Oke, Ustadz, sebenarnya apa yang bikin malam Lailatul Qadar itu seolah jadi spesial banget dan semua orang kayak menantikan sekali malam Lailatul Qadar. Oke, jadi banyak hal spesial. Aku jelasin bahasa gampangnya, banyak hal spesial yang terjadi di malam tersebut. Oke. Yang pertama yang paling spesial adalah Al-Quran turunnya di malam tersebut. Seperti di Al-Quran itu kan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Iya. Wa Di inna Al-Quran hu itu Al-Quran turunnya di malam Lailatul Qadar. Oke. Lalu yang kedua, Qadar itu sendiri bisa berarti dulu saat kita sebagai manusia pertama kali penetapan apa kehidupan kita, takdir kita semuanya itu di malam tersebut juga. Jadi makanya kenapa Rasulullah tuh menekankan banget malam itu benar-benar spesial karena banyak hal-hal tersebut. Oke. Kemuliaannya. Nah, udah gitu kan diturunkannya Al-Quran juga. Sama apa sih Tat yang katanya kita diampunkan dosa-dosanya? Iya. Itu juga sama di Ada malam dalam Lailatul hadis ada. Qadar. Jadi dalam hadis itu bunyinya man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang nyari ini. Jadi kita kayak berburu, mencari, bersungguh-sungguh nyari Lailatul Qadar di tanggal 21, 23. Kita sempetin tuh baca Quran. Hanya untuk mendapatkan. Itu pasti akan diampuni. Ghufira lahu diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ah, Masya Allah. Gitu. Jadi berburu di bulan puasa tidak hanya berburu takjil, tapi berburu malam Lailatul Qadar. Nanya dulu Ustadz, Iya, berarti gimana, selama 10 hari terakhir itu Iya. malam Lailatul Qadar itu hanya datangnya satu kali aja atau Satu kali. Dan satu kita kali. nggak tahu yang Satu mana ya nggak malam tahu. ganjil yang Memang mana. sengaja dirahasiakan. itu kenapa malam-malam ganjil itu semua orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Betul. berbondong-bondong berdoa, sholat, Iya. dibanyakin sholat sunnah apa segala. Betul. Dan poinnya sebenarnya gini, kan orang banyak menyempitkan arti Lailatul Qadar itu sendiri kan. Kayak kita harus memperbanyak ibadah itu pasti sholat, lalu juga baca Quran. Tapi kan ada juga ibadah seperti bersodakoh, banyak bersedekah. Kita bekerja juga bagian dari kita beribadah juga kepada Allah. Masya Allah, Betul. dengar nggak nih? Daripada tidur ya. Betul. Kalau Enggak, gue bilang kerja lebih baik daripada tidur. Ya iyalah dari duit juga lebih banyak ya kalau kerja. tapi tidur di bulan Ramadan juga ibadah. Nah, jadi ada sedikit klarifikasi kalau Oh, salah. tidur di bulan Kita dengerin. Ya, mau dilanjutin nggak? Boleh, apa. Kita dengerin Iya, Tat. jadi yang beredar itu kan tidur di bulan Ramadan kan puasa. Ibadah. Ibadah. Akhirnya semua orang tuh berbondong-bondong untuk menjadikan tidur ini kegiatan utama gitu Bener, kan. apalagi setelah sahur tidurnya Betul. bangunnya pas sebelum buka puasa. Aduh, bener. Ada orang kayak gitu. ada beneran ada gitu. Dan aku pernah menyaksikan ada orang seperti itu. Tapi sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah, itu adalah hadis lemah atau disebutnya doif. Jadi sanatnya itu tidak bersambung ke Rasulullah. Oke. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu hadis maudhu namanya atau hadis palsu. Seperti itu. Jadi Menarik jangan kan? terlalu diamini ya. Iya, jadi hanya dijadikan sebagai motivasi bahwa ya ini bulan berkah banget. Jadi tidur aja tuh udah kayak mulia banget bener. gitu. Apalagi lo ngaji, apalagi lo Betul, sedekah gitu kan, kayak itu pasti gitu. luar biasa ya. Betul. Nah Tat, jadi apalagi sih yang mesti dilakukan selama kita berburu malam Lailatul Qadar itu? Aku kebetulan pernah yang malam-malam ke masjid itu itikaf, Iya, iya. dan aku melihat memang di situ tuh orang banyak banget Tat, karena mungkin ada yang itikafnya mungkin dari abis isya gitu ya, betul. yo. Jadi dia sampai tidur gitu. Tapi keutamaannya apa sih Tat? Apakah kita sholat terus, ngaji terus, atau nongkrong di masjid aja diem, atau ngapain sebetulnya tuh? Sebenarnya i'tikaf sendiri kan secara harfiah, secara kalau kita bahasakan sederhana itu kan menetap. Menetap atau kita berdiam diri. Bahkan even kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain aja kayak udah duduk zikir gitu, itu udah gede banget
Kalau misalnya itu adalah malam Lailatul Qadar gitu. Hmm. Tapi kan Allah ngeliat prosesnya nih. Oh ini orang nyempetin nih setiap tanggal-tanggal ganjil. Berangkat Atau enggak ngaji, ibadah. Tapi kalau kegiatan amalan utamanya pasti kalau dari yang paling mulia sendiri adalah bangun di tahajud. Oke. Gitu. Jadi karena kan gini, kenapa tahajud tuh mulia banget? Karena kita bangun saat orang tidur. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahajud, kita berdoa, yang namanya tahajud tuh pasti kalau kata Imam Syafi'i kayak ibaratnya kita nembak panah tepat ke tengahnya. Ke tengah, busur panahnya tepat nyampe ke tengah, jadi benar-benar langsung dikabulin. Gitu. Jadi secara tata cara nih Stat, Iya, ada yang bilang juga kalau misalnya lu mau tahajud di bulan Ramadan, maka sebenarnya taraweh lu itu 8 kali aja. Maksudnya 8 rokaat. 8 rakaat aja. Nah, nggak usah ditutup witirnya. Witirnya nanti setelah sholat tahajud. Itu betul nggak sih? Betul. Oke. Tapi kalau misalnya kita udah witir juga, terus kita mau tahajud nggak apa-apa juga. Sebenarnya kan witir itu kan penutup kan. Dan Allah kan tadi suka yang ganjil, witir. Jadi ditutupnya nanti 1 rakaat kah, 3 rakaat, 11 rakaat bisa. Oh, I see. Gitu. Jadi witirnya setelah taraweh, abis itu ditutup witir lagi abis tahajud boleh? La witroni fil yaum. Jadi nggak boleh ada 2 witir dalam satu hari. Oh, berarti pilih. Betul. Kalau habis taraweh udah witir, habis tahajud nggak usah witir lagi. Tapi kalau habis taraweh nggak witir, habis tahajud witir. Oh, gitu. atau mungkin ini itu tuh biasanya jadi motivasi nih kayak nyokap gue kalau di luar bulan Ramadan sengaja nggak sholat isya dulu. Biar nanti kan supaya bangun si bangun si tahajudnya tuh lebih semangat karena ada satu kewajiban yang belum dituntaskan kan. Betul. Jadi pas bangun wudhu, sholat isya dulu, abis itu baru sholat tahajud. Jadi itu juga mungkin gitu kayak gue belum witir, belum ditutup, harus bangun karena ditutup witirnya dan sekalian sholat tahajud gitu kali. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan, abis kita sholat isya, itu sebenarnya boleh sholat witir? Boleh. Tapi ketika nanti sholat, misalnya bangun sholat tahajud, ya nggak witir lagi. Intinya jangan ada 2 witir dalam satu hari. Dalam semalam pokoknya. Semalam 1 witir. Karena kalau 2 kan jadinya genap kali ya Benar. Kita sini belajar matematika juga ya teman-teman ya. Just in case kamu lupa. Bisa aja ke situ. Jadi 6 loh soalnya kan. Jadi al genap ya. Apa bahasa Arabnya kalau genap? Kalau genap aku kurang tahu ya. Tapi kalau ganjil witir. Witir ya. Nah kemudian juga tir lagi. Mau kemana? Ini mau kemana? Kalau seseorang nih gak puasa, mungkin kalau cewek ya terutama mungkin lagi datang bulan gitu Tat. Apakah bisa juga gitu berburu malam Lailatul Qadar karena mungkin kan dia nantinya jadi gak sholat gitu. Terus aku juga lupa nih hukumnya kalau ngaji tuh boleh gak sih orang yang lagi dapet atau boleh? Kalau secara langsung memegang mushaf emang tidak boleh. Jadi dianjurkannya emang berzikir, bersalawat dan karena kan kita matematikanya manusia dengan Allah kan berbeda ya. Jadi kita nganggapnya gue gak baca Quran nih. Gue pasti pahalanya kalah sama yang baca Quran sedangkan gue berzikir doang karena gue lagi dalam keadaan haid gitu ya. Siapa tahu ya. Iya, padahal kita gak tahu. Allah kan ngelihat ketulusannya gitu kan. Walaupun dia emang lagi haid tapi dia dalam hatinya pengen banget sebenarnya. Tapi emang ya lagi momennya lagi seperti itu. Tapi dia juga bahkan bisa dapat karena ketulusannya dia bisa dapat pahala yang lebih besar. Oke. Nah kalau gitu berarti disarankan gak tetap berangkat ke masjid atau kalau gitu kalau lagi datang bulan misalnya di rumah aja jadi. Di rumah aja. Memang sebenarnya perempuan itu paling baik itu adalah di rumah, menetap di rumah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari produser kita. Karena kan produser kita tuh doyannya hitung-hitungan ya. Soalnya pertanyaannya gini, berapa sih Ustadz pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar gitu kayak. Meskipun disclaimer ya, Allah pasti kan akan banyak bonus-bonusnya ya, tapi ini mah katanya yang dijanjikannya aja gitu. Kalau yang dijanjikan kan sebenarnya udah jelas ya di Al-Qadar di ayat 3, itu pahalanya setara dengan ibadah seorang hamba 1000 bulan. Gila. Ya kalau 1000 bulan berarti kalau misalnya secara duniawi itu kan dihitungnya 83 tahun something lah gitu. 83 tahun berapa bulan tuh gitu. Months ya maksudnya? Iya. Gua kira tuh 1000 bulan tuh 1000 bulan malam lewat ya. Oh iya gue pikir bulan itu. Iya terus udah gitu atau enggak bulannya bulan apa sabit purnama, full moon apa gimana. Nah itu kan ternyata bulan tuh bulan 30 hari ya? Iya karena kan digambarkannya kita umatnya Nabi Muhammad ini kan yang paling sedikit nih secara usia kan. 63, 80-an. Kalau orang zaman dulu kan hidupnya ribuan tahun kan. Oh iya. Iya, jadi kita juga bisa kok seperti mereka bahkan lebih efisien gitu. Kayak gitu ya. Jadi lebih pahalanya bisa lebih banyak lagi. Punten, waktu aku kecil, aku tuh pernah denger. Takutnya aku salah ya. Pernah denger. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu emang ada ciri-cirinya tersendiri dan perbedaan di malam hari itu. Betul. Makanya banyak orang yang suka ngeliat keluar apa segala kalau lagi malam-malam ganjil katanya. Apa tanda alam gitu apa gimana? Jadi kalau kembali lagi ke surat Al-Qadar lagi di ayat kelimanya dijelaskan bahwasanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salam itu artinya sejahtera, selamat, nikmat, tenang. Jadi
di tanggal-tanggal ganjil, makanya di beberapa pendapat ulama itu Imam Syafi'i mengatakan ada tanggal 21, ada juga di riwayat lain tanggal 27 gitu. Itu kalau orang yang ibadahnya serius nih ya, yang gak main-main, dia merasakan getarannya. Jadi kayak pas, biasanya memperhatikannya pas sebelum subuh. Sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Itu mataharinya nggak terlampau panas, terus juga cuacanya nggak terlampau dingin, jadi tengah-tengah, damai rasanya seperti itu. Katanya sih lebih sepi, lebih adem, lebih hikmat gitu katanya. Iya. Gitu, ya. Feel aja sih, feel gitu. Feel aja ya. Tapi sebetulnya ya kalaupun ternyata tidak jatuh di malam Lailatul Qadar ya kita juga sebetulnya udah melakukan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda karena dilakukan di bulan puasa ya Tat ya. Betul. Berarti ada gak sih tata cara tersendiri yang harus kita lakukan ketika lagi malam Lailatul Qadar itu? Atau sebenarnya ya udah biasa aja sebenarnya sama seperti malam lainnya, cuman ya lo banyakin ibadahnya gitu. Yang pasti kalau misalnya banyakin ibadah tuh pasti. Tapi kalau kita melihat ke Rasulullah sebagai role modelnya kita, itu kan Rasulullah itu kalau udah masuk 10 malam terakhir, beliau dalam hadis itu mengencangkan sabuknya atau sarungnya, lalu ahya lailahu, beliau tuh pasti bangun malam. Pasti bangun untuk sholat malam, walaupun 2 rakaat. Karena 2 rakaat tapi kita fokus, terus kita berdoa yang khusyuk, itu udah luar biasa banget. Itu tahajud masuknya? Betul, tahajud maksudnya package-nya ya kita juga habis itu tilawah, semampunya kita baca Quran, lalu juga berdoa. Yang pasti sih berdoa sih, karena kan malam yang mulia banget, kalau berdoa kan pasti mustajab kan. Gitu. Dan pasti kita harus bangunin keluarga kita juga. Tat, di sini tuh dari tadi udah banyak yang ngantri untuk bertanya ya. Jangan kan detikers yang nonton streaming, tapi yang di studio juga sepertinya sudah berebut ya. Memang kita ini agak seperti Islam itu indah ya, jadi programnya. Di segmen ini ya. Nanya-nanya sama Ustadz, silakan penanya pertama. Tadi ada insan bertanya. Ada insan bertanya pada Pak Ustadz. Kata insan penasaran, jika trawehnya bolong, tuh masih dapat nggak kemungkinan dapat malam Lailatul Qadar nggak katanya gitu. Langsung jawab ya. Jadi terawih itu kan sebenarnya hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah yang dianjurkan. Tapi ketika dalam kondisi kita misalnya ada uzur nih, kita misalnya lagi ada kerjaan yang buat kita akhirnya nggak bisa melaksanakan taraweh gitu, itu sangat nggak apa-apa gitu. Karena secara hukum dalam Islam itu kan kerja itu wajib, sedangkan melaksanakan taraweh itu kan sunnah kan. Jadi kalau misalnya ada misalnya seorang yang bekerja sebagai security gitu, dia harus jaga malam, ya mungkin dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara dia sendiri. Oh menarik. Seperti itu. Jadi sudut pandangnya aja yang kita. Betul. Jadi tadi kan saya sampaikan kan, jadi malam itu yang Allah lihat kan ketulusan hatinya. Bagaimana dia itu berharap untuk diampuni, untuk bisa mendapatkan momen tersebut seperti itu. Betul-betul, karena ya tadi make sense banget ya, ada orang yang kerjanya tuh ternyata jaga malam misalnya. Iya. Sedangkan dia gak bisa tuh kayak kita mungkin punya privilege untuk bisa tanda kutip nongkrong di masjid. Betul. Gitu, zikir, ngaji, sholat. Itu juga gitu. hikmahnya kenapa gak ada dikasih tahu satu tanggal spesifik. Kalau dikasih tahu satu tanggal spesifik, semua orang gak ada yang keluar tuh untuk misalnya narik angkot dan lain sebagainya. Jadi kehidupan agak kacau dong. Semua orang di masjid semua di malam itu. Iya benar. Dan yang gak bisa tuh kan kayaknya aduh nyesel banget nih, gue gak bisa hadir di tanggal itu. Just because gue ada apa. Makanya Allah tuh kan so sweet kan, gak mau ngecewain, tapi ngasih harapan juga. Oke, ya. Insan yang di sebelah sana sudah terjawab pertanyaannya? Insan katanya sudah. Ada lagi pertanyaan. Dari siapa? Baik, lanjut. Yang perempuan juga nanti bertanya ya. Ini pertanyaan dari gue aja penasaran. Iya, dari Mas Randra. Kan katanya malam Lailatul Qadar kan ada di tanggal-tanggal ganjil. Iya. Sementara timnas Indonesia lawan Bahrain mainnya di tanggal 25. Luar biasa, masuk aja lagi. Gimana Masuk. di malam Lailatul Qadar itu kita harus semakin dekat kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada timnas main nih. Fokus kita jadi terpecah kan. Iya, nah itu benar. gimana Tapi, Ustaz? Caranya gimana kita bisa mendukung timnas tapi kita juga bisa berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Tapi itu. ini Ustaz. jadi singkatnya dia tuh pengen duniawi dapet, akhirnya dapet gitu ya. Agak ngelunjak ya. Oke, jadi dalam Quran dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kita mengingat Allah tuh dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Jadi misalnya kita mau nonton bola nih, ya namanya orang kalau udah suka bola itu kan yang Fanatik ya. Fanatik banget kan. Misalnya ya bisa sambil nonton bola sambil berzikir. Sambil kalau misalnya yang punya hafalan Al-Quran sambil diulang-ulang bacaan Al-Qurannya gitu. Dan itu kan juga gak lama kan nontonnya.
Iya. malamnya disempetin tahajud kan bisa seperti itu. Iya, tuh jadi ya Ada- perbaikan betul. habit kalau nonton bola kan suka keluar kata-kata binatang ya Tat. Jadi ini mah pas dia mungkin pemain favoritnya tendangannya meleset tuh kayak astagfirullahaladzim, bener. Bukan yang lain tapi astagfirullah. Nah kebetulan juga tanggal 25 itu kita mainnya jam 8 malam kan. Oh 8 pagi. Iya makanya. Itu kan Oh, iya. 8.45 malam kan. Iya. Ketika itu kan lagi sholat tarawih juga kan ya. Maksudnya justru Oh bingung ya mau yang mana? Justru sholat tarawihnya di rumah aja, dicepetin, habis itu baru nonton bareng. Jadi kita bisa sambil mendoakan juga mudah-mudahan timnas Kan kita lebih bisa utama berhasil. sholat di masjid. Kan tadi Ustadz bilang, lihat dulu skala prioritasnya yang mana. Karena sambil kita nonton juga kita sambil bisa berzikir, ingat. Hello. Selalu ada cara ya. Ada cara Selalu bener. ada cara. Bisa Nah, juga. itu bisa juga. Tapi kalau lagi ketika gini Dok, Allahu Akbar. Ya, gol gimana? Terus kan kita, ya nggak nonton lagi. Kan jam 8. Itu gimana jadinya? Taraweh lu makanya jangan yang panjang-panjang, jangan yang 2-3 Itu kan rakaat. ngikutin Ustadz ini Atau enggak ini imamnya. aja, gue mah suka taruh di rumah tahu. Iya. Beneran. Boleh Ya kan udah. Ustadz tarawih di Boleh, rumah Iya, aja. boleh. Apa kan kalau rumah udah ada troops ya, udah ada istri, udah ada anak. Gue mah dulu sendirian bahkan di kosan. Ingat itu tuh sunnah muakkad. Jadi 10 menit selesai ya. Terus kan kalau rumahnya di Tangerang gimana? Ke Senayan kan jauh. Oh mau nonton di Iya. GBK. Oh, mau nonton langsung ya? Iya. Cari masjidnya yang dekat GBK. Itulah kenapa di GBK ada masjid ya. Astagfirullahaladzim. Ya kata gue mah di musolanya juga akan terawehan loh itu nanti. Ya Iya, kan? benar. Dan kayaknya si ustadznya tuh kayak ngerti bahwa cepet Atau aja cepet. kayak aja Jadi imamnya juga pengen nonton pengen juga. nonton juga Iya, bener. bener. Daripada ntar gak khusyuk kan. Apalagi kalau misalnya lagi aja ajang-ajang lari tuh di jam 5 pagi. Itu kan orang-orang pada sholat di tempat juga kan. Iya. Kalau mau iya. lari tuh bikin tiba-tiba masjid-masjid tambahan. Ya benar. Boleh, mau nanya. Kalau malam Lailatul Qadar itu di Bali kelihatan, sejam kemudian kelihatan di Jakarta nggak? Mas, Gini. nah gini, kita gini. disclaimer. Ini beliau nonis tapi Iya. mantap sekali ya. Oh, Spirit iya, untuk iya. mengetahuinya. Iya, bagus banget. Bagus. Bagus banget. Coba gimana tuh Tat? Jadi hitungan malam dan siang versi Allah Subhanahu wa taala itu kan itu tidak bisa disamakan dengan hitungannya kita kan. Jadi sama seperti ketika ada yang bertanya kalau misalnya kiamat di hari Jumat, itu Jumatnya Arab apa Jumatnya di Amerika? Bener. Oh bener. Oh bener. Seperti Perbedaan itu. waktunya. Iya. Ya Allah, jujur nih pertanyaan masih banyak, gue juga masih pengen banyak nanya. Namun ini udah mau Jumatan, Jumatan, ya. Kebetulan, iya. Masya Allah, Ustadz kita juga harus Jumatan kan. Iya Setuju, bener. Ya gue mau. Demi apa? Bener ya? Harus depan ya Tat ya? Iya, iya. Tuh. Kita nggak tahu ya, siapa tahu abis ini dia nyesel ya. Dia nggak mau tahu, kita nggak pernah tahu nih. Kita nggak pernah tahu. Simpan pertanyaan-pertanyaan Anda. 10. Oh, 10 pagi. Habis depan. Iya, Oke. oke. Tat, kalau gitu terakhir nih pesan-pesannya buat detiker semua yang pengen mengejar keistimewaan malam Lailatul Iya. Qadar apa dari Ustadz, apalagi mungkin yang baru pertama kali gitu. Oh, Oke. Jadi buat teman-teman detikers yang pasti kita itu dalam Quran disebut la taqnatu min rahmatillah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi karena momennya pas banget kita dapat ampunan gitu ya. Kita juga dapat ridho dari Allah, rahmat. Jadi jangan disia-siain gitu. Kalau misalnya sempet ya harus disempetin sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi dikasih kesempatan usia umur untuk hidupin 10 malam terakhir ini ya diisi gitu seperti itu. Apapun itu walaupun kecil tapi konsisten. Ya. Seperti Ini menjawab pertanyaan orang juga, kayak katakan gini, kalau misalnya emang dosanya dihapuskannya sebelum dan juga sesudah dari malam Lailatul Qadar, yaudah nanti aja pas kita udah tua aja supaya kita dapatnya nanti pas sebelum meninggal. Padahal kita belum tentu bertemu dengan malam Lailatul Qadar di tahun Betul. berikutnya. Ingat syarat mati tidak harus tua. Betul. Ya kan? Dan Yaudah. Udah itu dalam- doang, gue pikir Itu aja. panjang. Nah, itu aja. Kan bisa sakit besok, bisa kecelakaan gitu. Jadi jangan pede-pede banget kalau kita tuh umurnya tuh panjang detikers Betul, katanya kan betul, gitu betul. ya. Ustadz hatur nuhun pisan, terima kasih Iya, banyak sudah Terima menemani kasih. kita. Iya. Mudah-mudahan see you next week bener ya. Iya, mudah-mudahan ya. Kita akan bombardir dengan lebih banyak pertanyaan. Iya. Siap-siap Oke, ya, oke, itu betul. dia. Oke Oke, lah kalau gitu Ustadz. Tikers. Oke. Ustadz mohon izin, tapi kita tuh ada tagline. Semua juga ikutan tagline Ustadz. Iya, Jadi betul, tolong ya dibantu. Boleh. Tagline itu detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, pakai Harus. gerakan tapi katanya jangan tidur lagi. Tapi gerakannya bebas. Bebas, tenang. bebas, tenang. Keluarnya itu aja. Misal kalau mau jangan tidur lagi baca Al-Quran misalnya. Ya, bisa. Jangan tidur lagi, Wirid. Bisa gitu ya. Oke. Sudah siap? Siap. Mohon izin ya. Detikers, terima kasih banyak sudah menemani kita semua dari jam 8 pagi tadi. Tapi jangan khawatir karena kita tetap akan menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang ya. Dan jangan lupa untuk semua sosial media kaminya di follow Detikers ya. Baik itu dari X, dari TikTok maupun dari Instagram di @detikom. Sama subscribe juga di YouTube channel kami Detikom. Oke itu dia. Kalau itu sekarang waktunya kita berdua dan juga Ustadz pamit. Sampai ketemu besok di
besok. Minggu depan, Senin. Besok weekend, besok Senin. Sorry. Senin depan ya. Yes. Cuma di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.